Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Asyifa Kolbi dengan NPM 202221500203. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Melalui video ini, kita akan memahami bagaimana sih Islam memandang demokrasi, seperti apa ya karakter pemimpin yang ideal dalam ajaran Islam, serta bagaimana sih hukum harus ditegakkan secara adil demi terciptanya kehidupan masyarakat yang damai, tertib, dan sejahtera. Yuk, mari kita simak pembahasannya. Pernahkah kita bertanya, mengapa dalam Islam seseorang pemimpin harus bersikap adil? Mengapa musyawarah sangat dianjurkan? Dan mengapa penegakan hukum harus dilakukan tanpa membeda-bedakan siapapun? Tetapi juga merupakan nilai yang telah diajarkan dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai tersebut mengajarkan bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk menguasai, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada demokrasi. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak ya demokrasi itu apa? Nah, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan partisipasinya dalam mengambil keputusan. Dalam sistem demokrasi, suara rakyat menjadi salah satu dasar menentukan kebijakan. Walaupun kata demokrasi tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, Islam memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan demokrasi, seperti musyawarah, keadilan, persamaan hak, dan tanggung jawab. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang menerangkan orang-orang yang beriman menyelesaikan urusan mereka melalui musyawarah. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa Islam mengajarkan pentingnya berdiskusi dan mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Namun kebebasan dalam Islam tetap memiliki batas. Setiap orang bebas menyampaikan pendapat, tetapi tidak boleh menentang ajaran Islam ataupun merugikan orang lain. Menurut Yusuf Al-Qaradawi selaku ulama besar dunia menyatakan demokrasi itu tidak bertentangan dengan Islam selama tetap mengikuti nilai-nilai syariat. Demokrasi justru menjadi cara untuk mewujudkan keadilan, musyawarah, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi dalam Islam bukan berarti orang-orang bebas melakukan apa saja, melainkan demokrasi harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu musyawarah, keadilan, persamaan hak, dan tanggung jawab, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Selanjutnya kita akan membahas kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, menjadi pemimpin adalah sebuah amanah yang sangatlah besar. Artinya seorang pemimpin bukan hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab untuk melayani dan melindungi masyarakat. Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sidik yang artinya jujur, amanah yang artinya dapat dipercaya, tabligh yang artinya mampu menyampaikan kebenaran, dan fatonah artinya cerdas dalam mengambil keputusan. Selain itu, seorang pemimpin harus bersikap adil ke semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau status sosial. Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin bukan hanya mengatur negara, tetapi juga menjaga agama, menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menciptakan kesejahteraan. Sementara itu, menurut Yusuf Al-Qaradawi, kepemimpinan adalah sebuah amanah, bukan sebuah kebanggaan. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang dijalankannya. Dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang baik menurut Islam adalah pemimpin yang jujur, adil, dapat dipercaya, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kepemimpinan bukanlah tentang kekuasaan, tetapi tentang pertanggungjawaban dan pengabdian. Selanjutnya kita akan membahas penegakan hukum dalam perspektif Islam. Penegakan hukum sangatlah penting agar kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib dan aman.
Di dalam Islam, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda karena seseorang memiliki jabatan, kekayaan, ataupun kedudukan tertentu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan manusia untuk bersikap adil ketika menetapkan hukum. Menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa hukum bertujuan menjaga 5 hal penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendapat tersebut diperkuat oleh Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan bahwa hukum Islam harus ditegakkan dengan adil serta melindungi hak setiap manusia. Jadi penegakan hukum dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk memberi hukuman kepada pelanggar, tetapi juga menjaga keadilan, melindungi hak masyarakat, dan menciptakan yang aman serta damai. Ketiga hal ini saling berkaitan. Demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi melalui musyawarah. Kepemimpinan yang baik akan dapat menghasilkan kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat. Sementara itu, penegakan hukum memastikan semua aturan dijalankan secara adil tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan. Jika ketiganya diterapkan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam, maka akan terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Dapat kita pahami bahwa Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dalam demokrasi, amanah dalam kepemimpinan, dan keadilan dalam penegakan hukum. Ketiga nilai tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Sebagai generasi muda, kita dapat mulai seperti menghargai pendapat orang lain, bersikap jujur, mentaati aturan, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!